Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Interaksi manusia komputer. Yang pertama, pengertian interaksi manusia dan komputer. Seperti yang kita ketahui, interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Pada bagian kedua yaitu ruang lingkup MK. Ruang lingkup MK dibagi menjadi 3, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Manusia merupakan user atau pengguna yang menggunakan komputer, sedangkan komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak. Manusia dan komputer berinteraksi lewat masukan dan keluaran melalui antarmuka. Perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface. Antarmuka pemakai atau user interface itu adalah sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Sebenarnya antarmuka seperti apa yang diinginkan oleh user? Antarmuka manusia dan komputer harus user friendly, ramah dengan pengguna, yaitu yang pertama antarmuka yang bagus, kedua mudah dioperasikan, yang ketiga mudah dipelajari, yang keempat pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer, dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Bidang studi yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, teknik elektronika atau ilmu komputer. Teknik elektronika atau ilmu komputer hanya memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI. Yang kedua, psikologi. Psikologi hanya memahami sifat dan kebiasaan, persepsi, dan pengelolaan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Yang ketiga, perancangan grafis dan tipografis. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata, dan gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antar manusia dan komputer. Yang keempat, ergonomik. Ergonomik adalah aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misalnya bentuk keyboard, mouse, dan posisi duduk. Yang kelima, antropologi. Antropologi ini dapat digunakan untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang keenam, linguistik. Linguistik dapat digunakan untuk melakukan dialog dan diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Yang ketujuh,
sosiologi. Sosiologi atau studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial, misalnya adanya PHK karena otonomi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. Bagian yang pertama yaitu pengertian usability. Secara umum, pengertian usability adalah dapat kita artikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi bagaimana tingkat kemudahan sebuah antarmuka digunakan. Baik, pada bagian kedua yaitu manfaat usability. Dengan memperhatikan usability dalam pengembangan sebuah aplikasi, kita dapat beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pengguna. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, berdampak pada kesuksesan aplikasi. Dan yang terakhir, menarik minat pengguna baru. Cara mengukur usability. Bagaimana kita dapat mengukur tingkat usability aplikasi yang telah kita kembangkan? Berikut ini beberapa alat uji yang dapat membantu dalam hal tersebut. Alat uji usability terdiri dari SUS atau System Usability Scale. SUS atau System Usability Scale merupakan kuesioner untuk mengukur persepsi tingkat kegunaan. Prinsip-prinsip usability. Usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian yang penting yang harus dipenuhi dalam sebuah perancangan sistem. Misalnya dalam pembuatan sebuah web. Web usability adalah salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikan pada sebuah web. Dan dalam prinsip usability didefinisikan melalui 5 komponen, yaitu learnability. Learnability menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk taks-taks dasar ketika mereka menggunakan rancangan tersebut. Efisiensi. Efisiensi menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan setelah mereka mempelajari hasil rancangan. Yang ketiga, memorability. Di sini, memorability hampir sama dengan learnability, namun dia hanya menjelaskan untuk pengguna yang sudah lama tidak menggunakan rancangan tersebut. Yang keempat, errors. Errors menjelaskan jumlah error yang dilakukan pengguna serta memperbaiki rancangan tersebut. Yang kelima, certification menjelaskan tingkat kepuasan dalam menggunakan rancangan tersebut. Inilah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,